Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dengan situasi dan kondisi kita pada saat ini, saudaraku, walaupun kita tidak dapat berkumpul di satu tempat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi kita percaya, saudaraku, berkat Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan kita untuk memimpin kita dimanapun kita berada, saudaraku. Tapi kita percaya kasih setia Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Untuk memulai ibadah kita pada minggu ini, kita angkatkan sebuah nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya. Kebaktian minggu ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah menjadikan maut dan yang memberikan kemenangan, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi hidup baru serta kekuatan untuk mengalahkan kejahatan. Berbahagialah kamu, yaitu kamu yang percaya kepada Yesus, walaupun kamu tidak melihat Dia, sebab kamu
akan menerima keselamatanmu. Itulah imanmu kepada Allah. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah kepada Tuhan. Amin. Kita angkat satu nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai 2. Ku berbahagia. Ku berbahagia.
surga, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami semua untuk melakukan peribadahan minggu lewat live streaming untuk menguatkan iman dan kehidupan kami. Bapa, berkatilah kami semua supaya kebaktian hari ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih-lebih firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Bapak urapi dalam hati kami satu persatu, supaya bisa membimbing kami untuk melewati setiap aktivitas kami dan pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami ini. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan peribadahan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang mengucap syukur. Amin. Shalom, menjuah-juah untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Terkhusus buat jemaat GBKP Rumpun Teladan yang sedang melakukan live streaming di dalam rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami berharap sukacita Tuhan selalu menyertai kehidupan kita semua. Kami berharap di dalam melewati hari-hari kita, meskipun kita tidak dapat berjumpa untuk sementara waktu ini, kita masih dapat mengucap syukur dan selalu mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami merasa ada baiknya saudara-saudaraku semua terlebih dahulu saling bersalaman satu sama lain dan ucapkanlah selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kamu. Buat saudaraku yang pada saat ini hanya melakukan kebaktian sendiri, silahkan katakan selamat hari Minggu kepada hati kamu. Terpujilah nama Tuhan lewat ucapan selamat hari Minggu. Kiranya ucapan kita dapat menguatkan keluarga kita satu sama lain dan menguatkan kita pribadi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36. Mari kita ikuti bacaan khotbah kita hari ini. Kami bacakan dari sini dan saudara-saudara bisa mengikutinya dari dalam hati. 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36, beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut beserta isinya. Biarlah berdia-dia padang dan segala di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Dia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini. Perpuluhan yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, minggu ini adalah minggu jubilate, di mana kita diajak untuk dapat merasakan dan ikut bergembira atas kemenangan Tuhan Yesus di dalam melawan segala dosa dan kematian. Dan untuk itu, mari kita berikan hati kita supaya kita mau ikut bergembira dan bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih tema yang diangkat pada hari ini adalah bersorak-sorailah, bersorak-sorailah di hadapan Tuhan. Perpuluhan jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dari bahan 1 Tawarin 16 yang kita baca barusan, di sini dijelaskan bagaimana suatu kegembiraan yang dialami oleh bangsa Israel, di mana pada saat itu mereka merayakan keberhasilan mereka di dalam memindahkan bait suci. Permohonan yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat bagaimana pujian yang diberikan di dalam ayat 31 sampai ayat 33. Di sini dikatakan, biarlah langit bersukacita, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, itu Tuhan Raja. Biarlah gemuruh berlalu serta isinya beria-dia, dan pohon-pohon di hutan bersorak-sorai. Bayangkan bagaimana kesenangan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana kesenangan yang melimpahi dirinya, sehingga dia bisa menggambarkan semua yang tidak bisa bergerak ikut mengambil bagian di dalam memuji nama Tuhan. Perhubungan yang dikasihi Tuhan, di samping ayat ini adalah ayat yang menekankan tentang kebahagiaan, kita juga dapat melihat di dalam ayatnya yang ke-35 sampai 36. Di sini dijelaskan mengenai bagaimana cara Tuhan ikut ambil bagian di dalam kemenangan yang diperoleh oleh bangsa Israel. Di sini Daud mengatakan di ayatnya 35 sampai 36, katakanlah, selamatkan kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari ayat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat bagaimana pada saat itu bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Dia berpengharapan, dia yakin bahwa Tuhan ikut ambil bagian sehingga dia dapat memindahkan bait suci ke tempat yang diinginkannya. Bagaimana kita bisa melihat proses di dalamnya sehingga dia bisa meraih kesuksesan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa merayakan suatu keberhasilan dengan semangat dan sorak-sorai itu adalah hal yang wajar, hal yang luar biasa, hal yang selalu kita rasakan dalam kehidupan ini. Contoh yang bisa saya ambil adalah salah satu supporter pemain bola. Kita bisa melihat bagaimana supporter pemain bola, ya, supporter sepak bola di dalam kehidupan ini. Ketika tim yang didukungnya bisa meraih kesuksesan untuk mencetakkan gol dalam meraih kemenangan, semua bisa bergembira ria, semua bisa bersemangat, bertepuk tangan. Tapi bagaimana ketika mendapatkan kekalahan? Semua lesu. Hampir dari kita juga mungkin ada yang merasakan hal yang sama. Ketika mengalami kesusahan, kita susah untuk bersuka, bersyukur, bergembira. Nah, hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat tema yang disampaikan kepada kita, bersorak-sorailah dan bergembiralah di hadapan Tuhan. Kita tahu pada masa saat ini kita sedang menghadapi yang namanya virus COVID-19 atau kita kenal dengan virus corona, di mana virus corona menutup segala kegiatan kita, menghambat segala aktivitas yang biasanya kita lakukan. Bagaimana tingkah kita, sikap kita dalam menghadapi proses COVID-19 ini? Apakah kita bisa
bisa bersorak-sorai? Apa kita masih bisa bergembira? Ataukah penyakit virus COVID-19 ini membuat kita layu dan tidak bisa berbuat kebaikan di tengah kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara-saudara membuat satu pertanyaan di dalam hati, ya kan? Saudara-saudara mungkin berkata di dalam hati saudara-saudara sekalian, bagaimana bisa saya bersorak-sorai? Perekonomian saya sedang terhambat. Bagaimana bisa saya bersorak-sorai jika saya selalu harus diam di rumah? Atau bagaimana bisa saya bergembira di dalam kehidupan ini jika saya tidak melakukan apa-apa? Itu mungkin saudara-saudara yang kasih Tuhan yang menjadi perdebatan di dalam benak saudara-saudara. Dan percayalah, pemikiran-pemikiran yang seperti itu datangnya dari iblis. Saudaraku, aku punya sedikit jawaban di atas pertanyaan-pertanyaan yang saudara berikan di dalam benak saudara. Mungkin saudaraku bisa baca di dalam kitab Mazmur 90 ayat 14 yang katanya seperti ini. Kenyangkanlah kami di waktu pagi hari dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Di dalam ayat ini tertera jawaban untuk bisa menguatkan kita di dalam melewati COVID-19 ini. Di mana di sini dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi hari dengan kasih setiamu. Di sini tertawa kasih setiamu dimaksudkan adalah kasih setia Tuhan. Di mana kasih setia Tuhan? Kita bisa lihat bagaimana Dia menyayangi kita, bagaimana Dia selalu ada di dalam segala hal kehidupan kita. Seperti hal yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Dia membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Kita bisa lihat liku-liku permasalahan hidup di dalam. Dan hari ini juga kita diajak supaya kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, supaya kita tetap meminta kita dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan. Dan di sini dikatakan berikanlah di waktu pagi-pagi hari. Kenapa di sini dikatakan pada waktu pagi-pagi hari, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Saya beranggapan di sini dikatakan pada waktu pagi-pagi hari, karena pagi-pagi hari lah kita mengawali segala aktivitas kita. Ketika kita dikuatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari, otomatis di dalam melakukan segala aktivitas kita, di dalam menghadapi segala permasalahan hidup kita, kita akan dibentengi, kita akan dikawal oleh kasih setia Tuhan. Kita akan dijauhkan dari pemikiran-pemikiran negatif, sehingga kita tetap bisa bersyukur, bersorak-sorai di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, aku juga memberikan satu ayat Alkitab untuk menguatkan kita di dalam yang diambil dari kitab Yesaya 41 ayat 10, yang isinya adalah seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat Yesaya 41 ayat 10 ini kita diberikan janji oleh Tuhan, di mana Tuhan akan selalu melindungi kita
dan membimbing kita untuk memperoleh suatu kemenangan. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap yakin dan percayalah kepada Tuhan Sang Juru Selamat, Pencipta kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Dia tidak akan membiarkan kita terbengkalai. Dia akan selalu memegangi kita oleh tangannya dan membimbing kita sampai kepada kemenangan nanti, membimbing kita sampai kita bisa melewati penyakit COVID-19 ini. Kita akan selalu dijaga, kita akan selalu dibimbingnya, dibentengnya, jika kita yakin dan percaya kepada Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua ayat ini tadi bisa kita jadikan sebagai genggaman kita untuk selalu bisa bersorak-sorai dan bergembira di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, aku mengajak saudara-saudara semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan kita dan melakukan apa yang dimintakan oleh kedua ayat Alkitab kita hari ini, di mana yang pertama kita tetap berpengharapan kepada Tuhan supaya kita dikenyangkan, yaitu lewat renungan harian atau mendengarkan ibadah streaming, renungan pagi di dalam mengawali aktivitas kita. Dan yang kedua, kita diajak supaya tetap tidak takut di dalam melewati masa COVID-19 ini, dan kita tetap berpegang teguh kepada Allah yang selalu menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sampai kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan telah ajarkan kami supaya kami dapat selalu bergembira dan bersorak-sorai di dalam menjalani kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan, sebab kami tidak dapat melakukannya jika itu tidak datang daripada Tuhan. Berikan Tuhan Roh Kudus Tuhan di dalam hati kami satu persatu, supaya kami dapat dibentengi dari segala kuasa dosa dan bujukan rayuan jahat di dalam menjalani kehidupan kami. Tetap lindungi kami Tuhan, tetap jaga kami, supaya kami tetap bisa melakukan hal yang baik dan merasakan kegembiraan, kemenangan di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu kami mengucap syukur. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita atas berkat dan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Mengenai persembahan ucapan syukur, Tuhan berfirman kepada kita, sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat pujian kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih. Kita nyanyikan bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang sampailah kita kepada doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati kita dan kita ambil sikap kita. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan tahu kami baru saja mengumpulkan persembahan kami. Bapa, berkati persembahan yang kami kumpulkan ini. Tuhan berkati persembahan kami ini supaya bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan, terkhusus untuk perkembangan dan perjalanan gereja GBKP Rohun Teladan. Bapa yang di surga, ajari kami terus supaya kami mampu, supaya kami selalu dapat memberi apa yang ada pada kami dengan ikhlas hati, dan kami tidak memikirkan timbal balik dari apa yang kami berikan Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersatu hati di dalam doa syafaat kami. Di sini kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Bapa selalu jagai setiap pemerintahan kami. Bapa berikan mereka kekuatan. Bapa berikan kepada setiap pemerintahan kami kesehatan dan kepintaran di dalam menangani penyakit COVID-19 dan membimbing kami semua masyarakat, terkhusus masyarakat Medan pada saat ini Tuhan. Bapak selalu jaga kawali pemerintah kami. Bapak berikan mereka
kebijaksanaan Tuhan, supaya pemerintahan kami tetap semangat di dalam melawan penyakit COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa kepada semua garda terdepan di dalam melawan COVID-19 ini, kepada semua tim kesehatan. Bapak berikan mereka kekuatan, Bapak berikan mereka kesehatan, dan Bapak jaga mereka supaya mereka terjauh dari terjangkitnya penyakit COVID-19 ini. Bapak juga selalu memberikan roh penghiburan kepada mereka, Tuhan, supaya di setiap pelayanan yang mereka berikan, mereka bisa semangat. Tim kesehatan bisa melakukan segala proses penyembuhan kepada pasien dengan penuh sukacita. Bapak di sorga, kami juga berdoa buat semua tim keamanan, di mana Bapak tahu semua tim keamanan pada saat ini sedang melaksanakan tugasnya untuk menjaga dan mengawali serta menjauhkan proses mudik kepada teman-teman saudara-saudara kami. Bapak berikan mereka kesehatan, Tuhan. Bapak berikan mereka kekuatan di dalam mereka melaksanakan tugasnya, di dalam mereka melaksanakan tanggung jawabnya. Bapak jauhkan mereka dari penyakit, terlebih-lebih penyakit COVID-19, Tuhan, supaya mereka tetap bisa berjaga-jaga dan mengingatkan saudara-saudara kami ketika mereka berkumpul di suatu tempat, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sini juga kami berdoa buat kami semua anak-anak Tuhan, terlebih-lebih kami semua jemaat GBKP Lumbung Teladan. Bapak jaga kawali kami, Tuhan. Bapak lindungi kami, Bapak bentengi kami dari segala mara bahaya. Bapak berikan kami kekuatan, Bapak berikan kami kesehatan dan kepintaran di dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Bapak selalu berikan kami roh penghiburan, Tuhan, supaya kami dapat selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Terlebih-lebih, Tuhan, kepada setiap orang tua jemaat GBKP Lumbung Teladan, Bapak berikan mereka kesabaran, Tuhan. Bapak berikan kepada setiap orang tua kami kebijaksanaan, supaya orang tua kami semua dapat membimbing saudara-saudara kami, anak-anaknya, untuk dapat tetap melanjutkan proses pembelajaran di rumah. Bapak berikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada setiap orang tua, supaya semua orang tua dapat mengajari anak-anaknya dan dapat tetap membimbing anak-anaknya supaya tidak ketinggalan pembelajaran di sekolah dan juga pembelajaran akan firman Tuhan untuk menjadi pegangan di dalam hidupnya guna meraih cita-citanya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa kepada setiap anak-anak Tuhan, terkhusus kepada anak Permata dan anak-anak KKR. Bapak berkati setiap anak-anak Permata dan anak-anak KKR di GBKP Lumbung Teladan. Bapak berikan mereka hikmat kepintaran, supaya saudara-saudara kami, anak Permata dan anak KKR, dapat menjadi anak yang patuh akan orang tua dan tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bapak jauhkan segala pergaulan yang jahat kepada mereka. Bapak jauhkan segala yang tidak baik di dalam proses pertumbuhan mereka, supaya mereka tetap bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan bahwa mereka adalah seorang Kristen di dalam setiap kehidupannya. Bapak yang baik, di sini juga kami berdoa, Tuhan, buat setiap pelayan Tuhan yang ada di GBKP Lumbung Teladan ini. Bapak berkati Bapak pendeta kami, Bapak berkati setiap ketua diaken
dan sayang-sayang Tuhan yang lainnya yang selalu mengambil bagian di dalam melayankan kebaktian minggu pagi. Bapak berikan kepada sayang-sayang Tuhan di GKP Rumah Teladan ini kesehatan, kepintaran, dan kebijaksanaan Tuhan. Terlebih-lebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Bapak tahu perkumpulan kami sudah berlangsung beberapa minggu tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, kami melakukan live streaming supaya tetap bisa menguatkan jemaat-jemaat kami. Memberkati setiap sayang Tuhan yang mengambil bagian di dalam proses rekaman live streaming ini, supaya di hari-hari yang ke depan kegiatan live streaming dapat berjalan sampai penyakit COVID-19 ini selesai. Bapak yang baik, Bapak yang memberikan kebijaksanaan kepada setiap sayang Tuhan, supaya di dalam melakukan dan menjalankan tugasnya, sayang Tuhan semua dapat bersatu hati dan menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai anak-anak Tuhan dan sayang Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat saudara kami di mana pada saat ini. Engkau tahu Tuhan, saudara kami Nora Pertua Bapak Ame Siter yang bernama Helena Bunebaho pada saat ini sedang mengalami penyakit di dalam tubuhnya, yaitu penyakit kanker Tuhan. Bapak berkati saudara kami ini, Bapak berkati Nora kami ini, Tuhan yang menguatkan dia di dalam menjalani penyakit yang sedang dideritanya. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada saudara kami ini. Tuhan yang memberikan obat supaya saudara kami ini dapat memperoleh kesembuhannya dan dia dapat beraktivitas Tuhan seperti yang sudah dilakukan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya dokter dari segala dokter. Jika Tuhan mau saudara kami ini sembuh, maka kami percaya saudara kami ini Nora Pertua Bapak Ame akan sembuh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami. Banyak yang ingin kami minta kepadamu, tapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat satu pujian kita dari ETK nomor 138. Kita bernyanyi Tiap Langkahku. Kita nyanyikan bersama-sama. Dan tangan
sama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, marilah kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu untuk memutus rantai penyebaran wabah virus COVID-19 dengan mengikuti anjuran pemerintah kita dengan cara berdiam diri di rumah, saudaraku, memakai masker apabila kita keluar rumah, jangan lupa mencuci tangan setiap saat. Dengan demikian, saudaraku, kita telah memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan Yesus